Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Sugihotu Namo Buddhaya. Selamat datang kembali di Puja Bakti Jakarta Buddhist Center yang hari ini di pembicaranya yaitu Tante Muljawati Citro. Tepuk tangan. Dengan ini rundown acara kita hari ini, yaitu pembukaan dan puja bakti oleh pemimpin, kemudian dhamma sharing, dan kemudian penutupan foto bersama dan networking. Tetapi sebelum memulai puja bakti, kita akan berkenalan satu sama lain dulu ya, dari pengurus maupun pembina Jakarta Buddhist Center-nya. Nanti Om dan Tante boleh memperkenalkan diri. Pertama mungkin dari aku yang hari ini MC, aku Eliana dan aku adalah bendahara Jakarta Buddhist Center. Kemudian akan kita lanjutkan ke pembacaan parita yang akan dipimpin oleh pembicaranya. Ini biasanya fee-nya double. Terima kasih Eli. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai diskusi ngobrol-ngobrol santai hari ini dengan membacakan nama Karapata bersama-sama. Ya, kita ngadepnya kemana ini? Ke depan sana ya, karena nggak ada rupangnya ya. Kiblatnya bukan ke sana. Mari kita membacakan bersama-sama. Araham Samma Sambuddho Bhagawa Buddham Bhagawantam Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supati panyo Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Ada di dekatnya Semak 5 kan ada sekolah itu Jakarta Taipei School. Silakan Sebelum Eli. Jakarta Taipei School kan ada Indomaret tuh. Tahu nggak? Oh, langsung. Wah. Deket-deket itu. Ya, terima kasih Jo, saya sudah diberi kesempatan. Saya nggak pakai mic boleh ya? Takutnya nyanyi. Terima kasih kepada Jo, kepada semua GBC kru yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing pada hari ini. Ya. Kenapa saya dipilih untuk sharing mengenai keuangan? Karena kata Jo saya banyak uang. Enggak juga ya. Tapi kebetulan saya seorang akuntan publik yang memang biasa melakukan audit terhadap laporan keuangan. Jadi uangnya bukan uang saya, tapi saya diminta untuk mengaudit laporan keuangan. Ya. Nah, hari ini durasinya sekitar 1 jam, tetapi teman-teman sekalian, ya, kita akan diskusi secara proaktif. Jadi saya di sini berdiri bukan adalah seorang yang ahli, ya, tapi mari kita sharing, mari kita berbagi apa saja sih yang bisa kita lakukan dalam hal memanage keuangan, sekaligus juga kita memperdalam pengetahuan kita tentang Dhamma. Ya. Oke, next slide. Nah ini beberapa jargon yang sering kita temui ya. Uang, penting gak sih uang? Penting mana sama Dhamma? Uang. Kita sering dengar money talk. Money talk itu artinya apa? Uang nggak bisa bohong loh.
Uang nggak bisa bohong, ya. Kalau kita seseorang yang punya uang, ya, kita masuk ke dalam toko, ya, yang toko mahal-mahal, kira-kira dihargain nggak? Dibukain pintu, ya kan? Dikasih minuman, ya kan? Padahal kita nggak beli juga, ya kan? Nah, kemudian ada juga yang bilang ada uang, abang sayang. Ini biasanya yang ngomong ibu-ibu ya, bener kan? Nggak ada uang, abang diapain? Ya, itu makanya hari ini kita bicara realita, ya. Kita bicara kehidupan, bukan hanya sekedar teori, ya. Ada uang abang sayang, nggak ada uang cari abang yang lain. Nah, bisa juga begitu, ya. Kemudian banyak anak banyak rezeki, apakah betul? Nah, sebenarnya teman-teman ini ada komanya nih. Banyak anak, banyak rezeki, koma yang harus dicari. Gitu. Nah, ini kan sudah terjadi ya di generasi orang tua kita, di generasi kakek nenek kita, anaknya banyak. Kalau ditanya, kenapa punya anak banyak? Karena banyak anak, banyak rezeki. Nah, padahal itu koma. Banyak anak, banyak rezeki yang harus dicari. Gitu, ya. Nah, uang tidak dibawa mati. Benar nggak? Betul. Tapi kalau nggak punya uang, rasanya udah mati. Kenapa begitu? Kenapa kita merasa kalau nggak ada uang rasanya mau mati? Kita adalah manusia. Kita hidup di dunia yang notabene segala sesuatunya tidak gratis. Kecuali mungkin udara. Itu pun dalam beberapa tertentu seperti kita ke rumah sakit perlu udara bayar. Ya kan? Perlu udara bayar. Jadi tidak ada yang gratis sehingga mau tidak mau dalam kehidupan kita perlu uang. Oke. Uang bukan segalanya, betul? Tapi segalanya perlu uang. Iya kan? Nah, ini jargon-jargon yang kadang-kadang kita dengar di kehidupan sehari-hari, ya. Dan sadar nggak sadar kita akan bilang iya. Iya kan? Sadar nggak sadar kita bilang benar, uang nggak dibawa mati. Karena yang perlu uang adalah orang yang hidup. Ya. Orang mati perlu uang nggak? Perlu, buat apa? Uang ternyata bukan cuma untuk yang hidup, tapi juga untuk yang mati. Iya kan? Kalau nggak ada uang ya nggak ada peti mati, gitu kan? Ya, jadi uang itu diperlukan pada saat kita hidup, juga pada saat kita mati. Mau mindahin kuburan, perlu uang. Iya kan? Mau taruh di Sandiaga Hill, perlu uang. Gitu ya. Jadi memang uang itu adalah hal yang penting sekali di dalam kehidupan manusia. Ya. Oke, next. Nah, ini beberapa masalah keuangan yang kadang bisa menimbulkan pertengkaran. Ya. Yang pertama masalah utang. Boleh nggak sih kita berhutang? Asal bayar. Oke, berarti kita boleh berhutang asal kita bayar. Kemudian asal apa? Exactly. Utangnya harus produktif. Jadi hutang itu menghasilkan. Ya. Kalau utang untuk konsumtif, artinya jalan-jalan, kemudian macam-macam belanja-belanja yang barang mewah, itu bakalan habis, ya, ya. Nah, jadi kalau misalnya utangnya untuk produktif, itu oke. Nah, ini rancu. Saya seorang profesional, apakah saya memerlukan BYD dalam pekerjaan saya? Apakah saya memerlukan Mercy dalam pekerjaan saya? Exactly. Kenapa, Bu? Exactly. Jadi kalau dibilang, oh kamu konsumtif loh itu, enggak juga. Ya, teman-teman bayangin kalau saya ketemu klien terus naik bajai gitu ya. Ya, atau naik gokar gitu ya, gokarnya yang mobilnya kecil udah kotok-kotok gitu ya. Kliennya ketemu gitu di depan lobi. Otomatis penampilan kita atau kepercayaan kita juga berkurang. Ya. Jadi hati-hati. Barang konsumtif tidak selamanya bisa dianggap konsumtif.
kalau dia menunjang pekerjaan kita. Ya kan? Kalau kita jualan diamond nih, Pak Indra. Kalau di mall, itu buka counter di tengah aja gitu, yang jaga mbak-mbak, atau kamu harus buka counter yang bagus, yang warna-warni, kemudian lampunya terang gitu. Exactly, butik. Karena yang dijual adalah diamond, bukan cange, ya kan? Cange aja keren banget kan. Nah, jadi kita tidak bisa bicara utang itu jelek, ya. Utang itu baik kalau dia produktif dalam hal pekerjaan yang kita lakukan. Ya. Kemudian kapan utang itu menjadi masalah buat kita? Kalau kita nggak bisa bayar, kenapa kita nggak bisa bayar? Tadi mismanagement, harusnya digunakan untuk produktif, bisa menghasilkan keuntungan, karena pengen cepet kaya, ya. Jadi utangnya banyak, hasilnya tidak mencapai. Ya. Kita sering lihat di media, Sritex, contoh, saya ambil contoh Sritex, itu perusahaan yang sudah sangat lama, jumlah hutangnya banyak, akhirnya bankrupt. Apakah benar-benar Sritex yang bikin bankrupt? Bukan, manajemennya. Ya, uangnya dialihkan sebagian untuk investasi yang lain, bukan untuk Sritex. Ya, jadi mungkin pengen cepet kaya gitu ya, jadi dia alihkan sehingga dia malah nggak fokus ke bisnis utamanya. Ya. Jadi itu, biasanya orang berhutang ingin cepat kaya, akibatnya malah jadi nggak benar. Ya. Kemudian kepribadian atau gaya hidup. Nah, itu nextnya tolong dulu. Nah, ini yang sering terjadi di kita nih. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan. Bapak Ibu sekalian punya handphone berapa rata-rata? Satu yang benar. 2. 3, oke, lebih dari 1, ya, khusus untuk suami atau istri 1, ya kan? Handphonenya merek apa? Oppo. Versi berapa? Terbaru. Kenapa bukan versi yang paling murah? Kenapa bukan versi yang paling simple? Nggak ada aplikasinya. Nah, jadi sebenarnya handphone itu kebutuhan atau keinginan? Nih, ibu-ibu bilang kebutuhan, bapak-bapak keinginan. Dia menjadi keinginan kalau harus begini, mereknya harus seperti itu. Ya. Padahal gatek gitu. Kata istrinya, kenapa lu nggak jawab handphone? Gua kagak tahu mesti pencet yang mana gitu. Begitu banyak tombol, begitu gua pencet bener muka lu muncul. Nah, jadi bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ya kan? Jalan-jalan, keinginan atau kebutuhan? Dua-duanya. Kapan dia menjadi keinginan? Kalau inginnya jalan-jalan ke Singapura, inginnya naik SQ. Tapi kalau cuma jalan-jalan muterin Mall Arta Gading, sono, ya lari pagi gitu kan, jalan-jalan juga ke Ancol, ya kan, murah meriah, itu kebutuhan. Ya. Jadi sekali lagi antara kebutuhan dan keinginan, kalau menurut saya sebenarnya bedanya jelas. Ya. Keinginan itu sesuatu yang mungkin menghabiskan uang lebih dan biasanya banyak embel-embelnya, maunya begini, maunya begitu. Sedangkan kebutuhan adalah hal yang kita lakukan untuk memenuhi apa yang kita perlukan. Ya. Kalau kita cuma perlu jalan-jalan, ya jalan-jalan yang dekat-dekat aja gitu loh. Kan tadi katanya cuma pengen capek doang, refreshing. Ya kan? Pengen ngopi. Ya kan ngopinya nggak harus di Starbucks. Iya, yang pakai sepeda itu 7.000 tuh. Ya kan? Pakai sepeda 7.000 atau buat tumbler dari rumah gitu ya, supaya kayak di Starbucks ya kita nongkrong di Starbucks pakai tumblernya Starbucks. Terus kita foto-foto deh. Ya kan? Nah, jadi di sini poinnya teman-teman, kalau dia kebutuhan, dia harus memenuhi keperluan kita.
ya. Tapi kalau keinginan itu udah banyak embel-embelnya. Harus, ya kan? Maunya handphone, maunya yang ada ininya, terbaru, dan seterusnya, ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita merasa sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan, ya. Apalagi kalau banyak iklan-iklan gitu ya. Nah, itu juga susah. Betul. Oke, balik ke sebelumnya, Basti. Nah, itu tadi kepribadian atau gaya hidup memang sangat menentukan habisnya uang atau konsumsi uang sehingga bisa menimbulkan pertengkaran. Nah, dalam keluarga suami istri, mana yang lebih banyak menghabiskan uang? Para istri atau para suami? Sama. Nah, istri shopping terus, tapi sekarang Rojali, Rohana. Ya, ya. Enggak, sebenarnya gini, sebenarnya menurut saya dalam satu keluarga itu sudah ada pembagian tugas yang cukup baik. Para suami tugasnya mencari uang, para istri, iya. Teman-teman bayangkan kalau suami kita, kebetulan saya ibu-ibu, suami kita mencari uang sebanyak mungkin gitu ya, banyak uangnya. Terus kita sebagai istri, enggak pakai, kesian, udah uangnya gitu aja. Kan sedih juga ya suami kita. Benar nggak? Sedih kan? Saya udah cari capek-capek kok kamu nggak pakai gitu ya. Nah, jadi memang harus ada pembagian tugas. Salah sih, kenapa dikasih nama satu suami? Kenapa? Kalau singkatannya apa? Yes. Bohong milik istri. Semua uang milik istri. Oh, itu saya ingat satu jargon. Uang suami adalah uang istri adalah. Jadi bersyukurlah ya kita yang jadi ibu-ibu ya. Tapi ini teori kayaknya sih. Oke, kemudian yang berikutnya yang sering terjadi pertengkaran karena masalah keuangan adalah membiayai keluarga. Ya. Nah, apabila kita menikah dengan seseorang, tentunya yang menikah bukan hanya kita ya. Yang menikah juga keluarga-keluarga kita. Nah, ini juga sering menimbulkan pertengkaran apabila kita membiayai keluarga kita, sedangkan pasangan kita itu kadang-kadang tidak setuju. Ya kan? Nah, di negara-negara Asia, membiayai keluarga masih merupakan hal yang biasa. Tapi di negara barat, itu membantu keluarga itu bukan hal yang biasa. Ya, jadi kalau kita lihat suami atau istri yang kebetulan kawinnya dengan bule gitu ya, kemudian salah satu pasangan membantu keluarganya, mereka biasanya bertanya, why should you assist? Misalnya, your sister, your brother gitu. Kenapa mesti dibantu gitu loh? Kan mereka bisa bekerja, gitu kan. Nah, kita biasanya di situ harus menjelaskan kenapa kita membantu keluarga. Mana yang kita pilih pada saat kita punya uang cuman untuk satu hal, bayar uang sekolah anak atau membayar biaya rumah sakit orang tua? Jadi katakan kita punya uang cuma 10 juta untuk biaya sekolah anak 10 juta atau untuk bayar biaya rumah sakit orang tua 10 juta. Mana yang kita pilih? Ah, kenapa? Oke. Nah, ini bisa terjadi pertengkaran nih teman-teman nih. Katakan kita nah, kadang pasangan kita akan bilang, kan orang tua kamu juga udah tua, bentar lagi juga pindah alam. Anak kita masih kecil, masih perlu pendidikan untuk masa depan. Nggak salah loh, nggak salah. Atau orang tua kita sendiri bilang, udahlah Mul nggak usah mikirin mami gitu kan, mami juga udah tua, ya yang penting kamu urus anak kamu dan seterusnya. Nggak ada yang salah, ya.
Nah, di sini akhirnya bisa timbul pertengkaran karena uangnya tadi cuma 10 juta. Ya kan? Kalau kita punya uang 30 juta ya nggak masalah gitu ya. Tapi di sini sekali lagi kita harus bisa memanage ya, mana yang menurut kita prioritas. Mungkin ada alternatif tadi seperti tadi ibu ini bilang dicicil ya kan. Sekolahnya dicicil ya. Nah, atau mungkin biaya rumah sakitnya kita bilang, aduh mami jangan kelas 1 deh, pindah aja ke kelas 3 gitu ya, yang satu kamar tuh 14 orang gitu ya. Jadi supaya tidak menimbulkan pertengkaran. Ya, supaya kita tidak menimbulkan pertengkaran. Kemudian harapan yang tidak realistis. Nah, itu juga kadang-kadang menimbulkan pertengkaran karena masalah keuangan ya. Ya. Kalau kondisi lagi seperti ini, kita mau nambah staf perusahaan, ya nggak masuk akal juga. Ya, target kita growth 50% misalnya, nggak masuk akal juga. Ya, akibatnya apa? Ya akibatnya kita tengkar, entah dengan pasangan, entah dengan pemegang saham lain gitu kan, dan entah dengan karyawan. Kamu kok nggak mencapai budget 50%? Loh, kondisinya lagi begini, siapa yang bisa mencapai target? Seperti itu, ya. Kemudian compare dengan orang lain. Nah, ini juga salah satu hal yang bisa menimbulkan pertengkaran, ya. Nih, biasanya contohnya ibu-ibu nih, lihat tetangga beli mobil baru gitu. Kok kamu nggak bisa sih papi beli mobil baru? Tetangga tiap minggu ganti mobil gitu. Ya orang dia suaminya juga beli mobil bekas. Ya kan? Kita compare dengan orang lain. Kamu kok temenmu itu loh si Irwan misalnya gitu, itu kan barengan kamu. Sekarang dia punya ruko 4, kamu ruko aja kagak, rumah kita masih ngontrak. Gimana sih Pi gitu? Ya kan? Nah jadi akhirnya timbullah pertengkaran karena hal-hal keuangan seperti ini. Apakah hal ini bisa dihindarkan? Menurut saya tidak bisa dihindarkan dalam keluarga, baik terhadap pasangan, baik terhadap anak, baik terhadap teman-teman kantor. Ini tidak bisa dihindarkan. Yang bisa dilakukan ya cari jalan atau mungkin ya saling negosiasi lah seperti itu. Ya. Pinjol. Kenapa orang terjebak pinjol? Apakah ada orang, Bapak, teman-teman pernah tahu ada orang yang bisa kaya karena pinjol? Nggak ada. Tapi di medsos ada loh, di medsos. Orang yang kaya karena pinjol. Exactly. Itu konten atau benar? Konten. Orang itu dibayar, ya. Coba you tolong bikin konten bahwa you kaya dari pinjol. Mulailah dia naik mobil, kemudian makan-makan mewah segala macam. Dia bilang, oh gampang sebenarnya pinjol itu asal tahu algoritmanya, bla 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 gitu. Tapi sebenarnya nggak bisa. Ya kan? Tidak ada sejarahnya, jarang sekali sejarahnya orang kaya karena judi. Yang kaya bandar judi. Seperti itu. Ya. Tapi kalau teman-teman lihat di berita, itu OJK ngasih aja izin perusahaan pinjol. Banyak. Kemarin saya baru baca berapa perusahaan sudah dikasih izin untuk pinjol. Yang dicabut izinnya juga banyak. Ya, nggak ngerti saya juga peraturannya seperti apa. Tapi sekali lagi, kalau pengen cepat kaya dari pinjol, saya rasa itu bukan jalan yang tepat. Ya, bukan solusi itu. Yang kaya bandar pinjol, udah pasti. Seperti itu. Ya. Kripto, boleh nggak kita main kripto? Ngerti aja kagak, ya kan? Nah, Bitcoin 118% nggak? Persentase growth, pengen cepet kaya malah jadi pengen jadi cepet miskin gitu ya, seperti itu. Ya, ini sesuatu yang kadang-kadang nggak bisa kita hindari sebagai manusia, tetapi sekali lagi perlu kesadaran. Nah, nanti kita lihat lah, ya. Oke. Nah, ini kita bicara cash management nih, tapi saya melihat di sini peserta kebanyakan sudah senior, lebih senior dari saya, sepertinya udah skip aja ya ini ya. Nah, kalau kita pengeluarannya lebih besar dari penghasilan, itu berarti kan minus ya.
gaji suami plus istri 20 juta, kemudian angsuran kartu kredit, angsuran asuransi, angsuran mobil, biaya sekolah anak segala macam 30 juta gitu ya. Ya. Jadi itu namanya kurang atau kita defisit gitu ya. Pengeluaran sama dengan penghasilan impas, ini pas-pasan atau surplus. Nah, biasanya kita berada di level mana nih? 1, 2, 3. Ibu pertama. Nanti kita bahas ya Bu ya. Maunya 3. Teorinya 3 ya. Nah, tapi teman-teman pernah nggak bingung? Ini orang gajinya UMR, Satpam, anaknya 3. Survive. Kira-kira kenapa tuh? Warisannya banyak, oke. Barangkali ini kita menebak-nebak ya. Kalau mau pastinya nanya ke satpamnya gitu kan. Pak, bapak kok bisa survive pak? Istri 1, anak 3. Wele ibu, istriku 2. Mate. Nah, barangkali yang tadi kebutuhan, keinginan. Kebutuhannya apa? Yang penting anak saya bisa makan bu sehari 3 kali. Komplit pak? Enggak. Yang penting ada piring. Ya, yang penting bisa makan, bisa sekolah. Sekolahnya di mana? Ya sekolahan pemerintah bu. Kan nggak bayar. Tapi kan buku bayar pak. Ya buku ya pinjem aja bu dari temennya gitu. Ya. Terus istri nggak mengeluh pak. Sehari dikasih cuma 10.000 untuk belanja. Enggak bu. Ada aja pak menunya. Ada pak menunya pak. Dapat dari mana? Ya saya nggak tahu. Itulah kehebatan istri saya katanya. Tapi ibu-ibu ini ya bener-bener luar biasa loh. Dikasih uang harian belanja 50.000 cukup. Nah nggak dikasih diem aja gitu. Begitu buka ini tahu, tempe, ikan asin, ya gitu aja menunya gitu ya. Ya. Jadi memang sekali lagi kebutuhan keinginan itu adalah hal yang pertama harus dilakukan kalau kita berada di posisi manapun dari keuangan kita. Kalau kita surplus bukan berarti kemudian kita bisa meningkatkan keinginan kita juga, enggak juga. Lama-lama surplusnya jadi ke minus seperti itu. Ya. Gaji gede, tapi keinginannya juga banyak. Kalau orang yang gajinya katakan UMR, ya, cukup nggak kalau dia cuma makan di warteg? Cukup. Karena dia berprestasi, perusahaannya maju, naiklah gajinya 10 juta. Apakah dia masih mau makan di warteg? Kayaknya enggak. Makannya di mana? Di resto. Enak kan di resto. Kemudian karena dia rajin, bosnya sayang, naiklah dia jadi manajer. 30 juta gajinya. Apakah masih mau makan di bakmi GM? Belum tentu. Makannya di mana Eli? Steak, Maystar, ya kan? Kemudian Sangrila, gitu kan? Jadi gaya hidup mengikuti pendapatan. Ya kan? Nah, akibatnya dia berada di posisi 1 atau 2 terus nih. Karena gaya hidupnya mengikuti pendapatan. Ya kan? Yang celaka begitu pendapatannya berkurang, gaya hidup nggak bisa berkurang. Ya kan? Nah, itu yang celaka tuh. Ya. Sudah biasa naik mobil, begitu gaya hidupnya tinggi, naik mobil mewah, begitu berkurang, dia nggak bisa. Jual mobil nggak mau. Terus apalagi dong, ini kan nggak bisa nih, STNK mahal, bensin mahal. Nah akhirnya itu disitulah kita mulai menimbulkan hal-hal pertengkaran tadi. Ya kan? Tapi apakah itu manusiawi kalau gaya hidup meningkat sesuai dengan pendapatan? Manusiawi nggak? Manusiawi.
ya kan? Gaya hidup meningkat. Jumlah dana meningkat nggak yang kita berikan? Waktu UMR 100.000 loh dananya. Begitu 20 juta, 100.000 juga. Begitu 40 juta gaji, 100.000 juga. Tinggal dewanya bilang ampun nih orang. Oke, jadi kita tahu, kita bisa menilai sendiri kita ada di stage mana gitu ya. Jangan terburu happy kalau kita ada di stage ini, ya. Karena kalau kita tidak bisa mempertahankan yang tadi, kita akan balik ke stage 1 ini. Apakah orang yang penghasilannya besar pasti punya tabungan besar? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Gaya hidupnya tadi. Gaya hidupnya juga besar. Ya, penghasilannya habis untuk gaya hidup, untuk kebutuhan, keinginan dia. Ya kan? Sehingga surplusnya malah nggak ada. Kita lihat orang tua kita di zaman dulu ya. Kayaknya contoh saya, papi saya itu tukang gigi gitu ya. Tukang gigi kan nggak setiap orang tiap hari giginya copot ya. Jadi kalau dapat pasien 1 atau 2 seminggu tuh lumayan. Bisa menghidupi keluarga lah istilahnya. Mami saya jahit baju. Tapi bisa punya rumah. Bisa beli rumah. Ya kan? Kita bayangkan dengan orang yang penghasilannya sekarang puluhan juta, kok nggak bisa punya rumah ya? Nah, harga rumah selangit, kebutuhannya juga selangit. Kalau orang zaman dulu kan kebutuhannya nggak banyak ya. Dia bisa beli LM, ya kan? LM itu tahu? Logam mulia. Ya. Pernah lihat? Pernah. Cuman lihat doang ya, nggak punya ya. Nah, kenapa mereka bisa begitu? Ya, karena tadi antara keinginan dan kebutuhan itu mereka bisa. Dan tawaran pada saat dulu itu tidak sebanyak sekarang. Ya, jadi tawaran pada zaman dulu nggak banyak pilihan gitu ya. Handphone juga nggak ada online belanja mesti ke warung gitu kan. Yang utang juga nggak boleh gitu kan, mesti beli ini, nggak ada Shopee. Pokoknya kondisinya berubah. Ya. Nah, tapi balik lagi, kalau kita balik ke prinsip dasar, membedakan antara keinginan kebutuhan, itu hal dasar yang harus kita lakukan. Ya. Shopee nih banyak tawaran, perlu nggak? Pertanyaan ini kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan atau keinginan? Pernah nggak kita pergi ke mall, ke toko, terus kita melihat banyak sale-sale gitu ya? Ya, pada suami kita gandeng kita tuh langsung tuh, gila mesra banget nih, digandeng gitu kan. Kita bingung padahal kita udah ngeliatnya sale-sale gitu kan. Maksudnya jangan belanja gitu. Nah, begitu sampai rumah yang kita beli sebenarnya kita nggak pakai. Nah, sering sekali kita seperti itu, ya, entah ibu-ibu entah bapak-bapak, karena kita tertarik kepada salenya itu tadi, promosi sesaat. Barang yang kita nggak butuhkan akhirnya kita beli, ya kan? Misalnya apa? Jam tangan udah banyak gitu ya. Masih beli jam karena diskon 50%. Gitu kan? Baju yang dulu aja belum dipakai karena ada diskon buy one get one, kita beli lagi, ya. Sepatu juga begitu, kita beli lagi. Sampai rumah, kok ada yang sama ya? Ternyata gue pernah beli gitu. Nah, seperti itu, ya. Jadi memang kondisinya sudah berubah. Kondisi mama papa kita dengan kita sekarang, bahkan dengan anak-anak kita nanti, cucu-cucu kita nanti, pasti jauh lebih berubah. Sekarang kan kita nggak perlu bayar loh kalau belanja. Enak loh, bener nggak? Bener nggak sih? Saya sekarang nggak pernah bawa uang loh. Bukan karena nggak punya uang, memang bener nggak punya uang. Tapi saya cuma modal, yes, kan nggak bayar. Enak banget gitu loh, Bas. Iya. Kita beli apa-apa cuma tag. Beli apa? Tag. Gak pernah bayar. Itu juga bahaya. Kenapa? Secara emosional kita tidak merasa keluar uang. Ya kan? Kalau dulu kan masih keluarin kartu kredit kan, masih ini juga begitu keluarin agak-agak susah gitu. Aduh, ntar bayarnya gimana gitu ya. Kalau sekarang udah nggak mikir lagi, kasih aja handphonenya gitu. Tag.
Nah, itu yang membuat akhirnya pengelolaan keuangan kita juga menjadi nomor 1. Ya. Tapi itulah kemudahan, itulah hidup yang kita hadapi saat ini. Apakah kita mau menghindar? Ya nggak bisa, udah jelas-jelas no cash payment. Kita beli barang 2 juta, misalnya kita mati-matian mau bayar pakai uang cash, nggak bisa kata mbaknya. Maaf bu, nggak bisa. Ini uang loh, bukan uang palsu loh, uang loh. Kamu kok nggak terima gitu kan? Iya bu, sekarang bayarnya pakai QRIS. Saya nggak ngerti aplikasinya. Saya installin bu, mati nggak? Nah, yang seperti itulah yang akhirnya akan membawa kita kepada tadi kurang, minus, kere dan seterusnya. Ya. Saya rasa kita punya masalah yang sama semua ya, bukan cuman ibu-ibu atau bapak-bapak atau anak-anak ya, pekerja, non pekerja, bahkan yang nggak bekerja nggak ada penghasilan pun begitu. Ya. Karena ada fasilitas bisa ngutang, kartu kredit atau angsuran sekian persen, sekian tahun, berani mereka ngutang. Oke, nextnya. Nah ini idealnya nih, ya, idealnya apa itu? Oh, untuk keperluan sehari-hari makan transport misalnya 40%, ya. Kemudian untuk insurance 10%. Saving 10% misalnya, kemudian berdana 10% dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya gampang, kita bikin ginian gak sih sehari-hari? Kayaknya buat ini aja udah 100% ya. Ya, kayaknya buat makan, transport, listrik, air, telepon, installment, kredit rumah, kredit mobil, ya, kredit HP, kredit furniture, kredit TV gitu, kredit kulkas, itu aja udah habis gitu loh. 200%. Jadi ini harusnya segini ya, 2 ya. Nah, kita bicara realitas. Berapapun penghasilan kita, nggak akan pernah cukup. Nggak akan pernah cukup. Kenapa? Karena keinginan kita tidak terbatas. Ya kan? Kita ingin yang terbaik buat anak kita. Misalnya ya, sekolahnya harus internasional. Ya kan? Harus diantar mobil. Kita nggak bisa bawa mobil, berarti harus punya sopir. Gitu kan? Mobilnya jangan yang mobil lama, nanti mogok tengah jalan, telat ke sekolah. Berarti beli mobil baru. Ya kan? Jadi kita menciptakan keinginan-keinginan itu untuk kenyamanan kita. Tanpa diimbangi dengan apa yang kita peroleh. Apakah salah? Ya enggak juga. Ya. Kalau memang kita bisa manage gitu loh. Masalahnya kan akan terjadi kalau kita sudah tidak bisa memanage, ya kan? Nah, ini saya lihat gift, ada gift ya. Gift itu dana sedekah itu 10%. Jujur, umat Buddha 10%? Nggak usah nanya tetangga 10%. Jujur nggak kita 10%? Enggak. Kenapa? Sukarela. Tidak dijanjikan surga. Ya kan? Enggak dijanjikan bidadari. Ya. Atau kita pernah bertekad gini, yang lucu nih. Kita berdoa gitu ya, atau whatever lah namanya. Kalau saya berhasil, katakan kita bawa ke rumah ya misalnya. Kalau saya berhasil ngegolin ruko nih di Kelapa Gading, siapa? Somenfe gitu ya. Misalnya kita doa di Somenfe, saya akan kasih 10% pada wihara. Misalnya gitu ya, misalnya. Tek. Goal. Ruko. Kita dapat komisi katakan 200 juta. Pertanyaan saya, berapa banyak orang yang merealisasikan 10%-nya untuk wihara? Lebih banyak yang lupa kan? Lebih banyak yang lupa, termasuk saya. Saya pernah begitu dan lupa gitu ya. Nah, jadi nggak gampang ya teman-teman kalau kita bicara di sini masalah gift ini, nanti kita bicara yang seriusnya. Jadi masalah gift itu ini memang benar-benar kalau kita niat dari awal kita harus komit. Wandani saya lihat punya program anak asuh, betul ya. Nah, kan ini kan termasuk kategori ini kan gift kan kalau anak asuh ya. Ya bukannya
yang lain gitu loh. Nah, kalau kita komit, pokoknya sebulan saya harus kasih 1 juta misalnya, atau 500.000, ya, atau 250.000. Kalau kita komit, ya, itu bagus. Nggak peduli penghasilan kita misalnya bulan ini cuma dapat 10, bulan depan cuma dapat 5 gitu. Tapi karena kita sudah komit, terus kita lakukan itu, ya. Kalau lupa bayar ada reminder nggak, Bu? Nggak ada, harusnya ada reminder. Itu terjadi di tetangga, Bu. Kalau nggak kasih persepuluhan, reminder. Ya, tapi tentunya kita nggak seperti itu ya. Ya, sangat balik lagi kesadaran. Ya. Tapi percayalah teman-teman, atau kita bisa kasih standing instruction ke bank. Tiap bulan tolong transfer 1 juta atau berapa 500.000 ke rekening ini, bisa. Ya, jadi kalau kita lupa, entah sengaja atau nggak sengaja, bank langsung motong, gitu loh. Bisa seperti itu. Itu kalau niat banget ya. Tapi jangan bikin banknya bingung loh. Bu, ibu standing instruction 1 juta, saldo ibu 700.000. Gimana bisa katanya? Ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan kalau memang kita niat memberikan gift tadi, porsi dari gift. Ya. Saving dan investment, ada dana darurat, investasi pendidikan, dana pensiun. Apa ini maksud dengan dana darurat nih? Sakit, dana darurat, boleh pakai? Boleh. Apa lagi? Undangan pernikahan, pakai dana darurat. Setuju? Enggak, pakai apa? Kayak amplop kosong aja. Oke. Oh, disisihkan. Oke. Kecelakaan, sakit. Ya. Jadi kalau kita nggak diundang sama temen dia ngawinin anak, kita seneng malah ya. Berarti kita nggak perlu ngasih angpau kan. Nah, ibu bapak sekalian, kadang-kadang nih yang menjadi pertengkaran antara suami istri itu definisi dana darurat. Dana darurat itu nggak boleh diapa-apain ya Pi, namanya juga darurat gitu kan. Tapi begitu ada yang sakit orang tua, nggak boleh dipakai. Loh itu daruratnya di mana gitu loh. Ya. Atau mungkin dana pendidikan. Ya, investasi pendidikan, hati-hati. Investasi pendidikan harus kita taruh di tempat yang jelas. Ya. Udah nabung, teman saya yang nabung USD karena pengen sekolahin anak ke luar negeri ya. Dari kecil dia nabung sampai anaknya besar. Terus saya bilang, terus akhirnya anak lu sekolah di mana? Sekolah di sini katanya. Lah kan lu udah bikin tabungan tiap bulan. Kalau dipikir-pikir lagi sayang katanya. Lah, jadi investasi pendidikannya dari awal dia lakukan, tetapi setelah itu nggak mencapai tujuan, gitu loh. Ya, padahal kalau memang sudah bikin fund ya, istilahnya fund untuk tujuan tertentu, ya harusnya direalisasi gitu. Apalagi kalau udah janji ke anaknya ya, nanti ya papi mami sekolahin kamu di US gitu. Anaknya kan udah seneng gitu kan. Tapi begitu, Pi aku jadi nggak ke US. Ah udah nggak usah lah, itu di Kelapa Gading ada kok cabangnya gitu. Terus uangnya buat apa Pi? Ya kan papi perlu modal untuk usaha gitu kan. Nah itu juga nggak tepat sasaran ya. Karena memang dari awal sudah kita cadangkan untuk pendidikan. Nah, teman-teman di sini kan rata-rata udah senior ya, seusia saya bahkan lebih ya. Perlu nggak sih kita sebagai orang tua punya tabungan? Perlu. Buat apa ya belanja? Makan manis udah nggak boleh, makan es krim udah kagak bisa, jalan aja udah susah, jalan-jalan juga udah nggak bisa, mesti ada yang temenin tuh, pramugari nggak bakalan boleh kita sendiri. Buat apa uang kita? Pesta pemakaman katanya. Kita khawatir, nah sekali lagi khawatir anak menelantarkan kita. Siapa yang membentuk anak yang menelantarkan ini? Yang punya sifat menelantarkan?
Kita atau tetangga? Kita. Kalau kita mendidik anak kita, ya, memberikan contoh yang baik anak kita, bagaimana merawat orang tua, nggak bakalan kejadian. Nggak bakalan. Tapi teman-teman, sekali lagi, tadi kita bicara zaman sekarang ya. Zaman sekarang banyak sekali percepatan perubahan-perubahan. Barangkali anak-anak juga keteteran. Nah, mereka keteteran, mereka juga punya banyak keinginan, mereka juga punya banyak masalah. Sehingga sebagai orang tua, bukannya kita mengharap anak kita tidak memelihara kita, tapi kita ingin safety. Kita ingin safety, ya, ingin safety. Paling tidak kita punya uang sendiri, sehingga apabila anak kita tidak bisa membiayai kita bisa membiayai sendiri, gitu, ya. Jadi kalau saya pikirannya lebih baik kita berpikir positif seperti itu, untuk safety, ya. Bukannya kita berharap anak tidak merawat kita, bukan, tetapi untuk safety, berjaga-jaga, gitu ya. Maka kita beralih kepada metode zaman dulu emak-emak kita gitu ya. Taruh di tanah. Bukan, bergeser, begitu kita gali nggak ada gitu. Gali lagi terus gitu. Nggak tahu ke rumah tetangga. Ya itu juga nggak wise lah ya, nggak wise ya kalau nyimpen seperti itu. Oke, jadi inilah yang harusnya kita lakukan. Sekali lagi kita bicara teori, ya. Keperluan kita 40% sampai 50%. Tadi kita sudah sepakat bisa lebih dari itu, bahkan 200% katanya, ya. Tetapi kalau kita nggak komit untuk seperti ini, bisa terjadi perselisihan tadi. Akhirnya tengkar gitu. Biasanya kalau bapak-bapak uang gajian apakah dikasih ke istri? Dikasih ke istri. Apakah semua? Wah, really? Wih, indah banget gitu ya. Nah, terus bapak-bapak nggak dikasih uang saku? Uang saku sih enggak, tapi bilang, "Mi, isiin QR 4 juta." Nah, bohong juga gitu. Suami dan semua selalu membayar kalau transfer itu gitu. Nah, itu juga harus disepakati di dalam keluarga. Saya tidak tahu keluarga muda ya, tapi keluarga yang angkatan saya itu masih banyak yang suami punya penghasilan diberikan ke istri. Ya. Nah, sampai sekarang saya punya klien orang Jepang, laki-laki di sini, istrinya di Jepang. Nah, jadi kantor itu memberikan bagian untuk yang istrinya itu ditransfer ke istri. Kalau yang di sini mungkin sebagian gitu ya. Karena di sini ada istri lain barangkali ya. Nah, jadi terserah kesepakatan di awal aja. Kalau anak-anak muda sekarang mungkin enggak ya. Mungkin masing-masing mereka punya tabungan bersama gitu, saya nggak ngerti juga. Tapi biasanya memang ibu-ibu atau istri diberi tanggung jawab mengelola keuangan. Ya, makanya ibu-ibu ya harus bisa bedain tuh tadi, lebih bijak gitu ya. Mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Tapi apakah dijamin ibu-ibu bisa mengelola keuangan? Enggak, kenapa Eli? Ya ada yang kayaknya suaminya lebih hebat daripada istrinya. Ya, ada suami yang lebih hemat dari istri. Kemudian secara emosional, perempuan tuh lebih mudah loh dipengaruhi. Benar ya? Secara emosional lebih mudah dipengaruhi, sehingga lebih mudah juga dimanipulasi. Iya kan? Apalagi misalnya punya grup komunitas arisan, ya kan? Aduh, lu kok makin glowing? Iyalah sekarang kalau ini kesini nih, kesini ke dokter ini, dokter ini, dokter ini. Nah, udah ngikut ya. Ya kan? Nah, seperti itu. Ya, jadi nggak ada jaminan perempuan atau laki-laki lebih bisa memanage keuangan. Ya, kalau memang ibu-ibunya lebih bagus ya ibu-ibu yang mengelola gitu. Tapi kalau memang bapak-bapak yang lebih bagus, ya bapak-bapak mengelola boleh juga gitu. Ya. Nah itu juga hal yang cukup penting. Atau masing-masing mengelola uangnya masing-masing. Silakan aja bikin satu account sendiri atau taruh di celengan sendiri untuk yang keluarga, terserah gitu loh. Ya. Karena nanti
timbul ketidakpercayaan dengan pasangan. Ya. Saya hemat-hemat, kamu royal-royal, kan seperti itu, ya kan? Nextnya, ke bawah, ya. Nah, sekarang tadi kita sudah bicara tentang keuangan ya. Keuangan, bagaimana keuangan itu merupakan hal yang penting. Tidak ada uang serasa mau mati, ya. Kemudian segalanya perlu uang. Tapi apa yang dibahas oleh Dhamma mengenai keuangan? Ya. Kalau kita bicara Dhamma, karena kita orang Buddhis ya, apa sih hal yang mendukung kita hidup di dunia itu? Ini ada 4. Ya. Anguttara Nikaya berkata seperti itu. Ya. Yang nomor 1, statement umum. Nomor 2, penuh hati-hati menjaga kekayaan yang telah diperoleh. Jadi kalau udah dapet, dijaga. Dijaga tuh bukan maksudnya tadi ya, lihat kita kita jagain gitu tiap hari itu. Ada LM kita liatin gitu kan. Bukan. Maksudnya menggunakannya dengan hati-hati. Memiliki teman yang bersusila. Nah ini juga teman yang gak baik itu ngabisin duit. Yakin. Kemudian hidup sesuai pendapatan. Nah ini tadi ya kita bicara tadi pembagian keuangannya. Tidak boros dan juga tidak kikir. Ya. Nah, biasanya yang lebih pelit ibu-ibu atau bapak-bapak? Mami beliin aku boneka dong gitu kan, anaknya kan. Kalau terhadap anak yang lebih pelit ibu atau ayah? Setuju. Mami beliin boneka dong gitu kan. Terus ngoceh. Kamu boneka udah banyak. Itu lagian boneka baru belum diskon. Nanti kalau tunggu diskon gini. Papi beliin boneka. Kamu mau yang mana? Pilih aja, papi bayar. Benar kan? Nah, apakah itu berarti si papa ini boros? Si ibu ini kikir? Enggak juga. Karena tadi keinginan kebutuhan. Si ibu merasa ini anak keinginannya banyak amat ya, padahal boneka udah sabrek gitu kan. Ya kan? Tapi si bapak berpikir ini kebutuhan loh, dia kan baru naik kelas, paling enggak saya mau kasih dia hadiah seperti itu. Ya kan? Jadi tidak bisa kita katakan suami itu lebih boros, istri itu lebih kikir, ya enggak juga. Karena tadi judgementnya adalah keinginan atau kebutuhan. Saya butuh anak saya tuh happy. Ya kan? Saya butuh dia menganggap saya papa yang istilahnya tepat janji. Kalau dia naik kelas saya akan beliin dia handphone. Misalnya seperti itu. Ya. Tapi si mama merasa ngapain sih baru SD aja pakai handphone, nanti disita, nanti macem-macem, bla 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 seperti itu. Ya. Jadi beda pemikiran sehingga beda juga pemikiran boros atau kikir. Ya. Siapa yang biasanya kalau di pasar nawar? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Kenapa kita nawar? Pak, tadi katanya 50.000 sehari cukup. Aduh, Pak Ucup di luar dulu mendingan. Sudah dikasih 3 kartu kredit. Teman-teman, perempuan tuh punya kebiasaan menawar. Ini harganya udah murah banget gitu, udah gila banget deh harganya. Ya, di pasar misalnya beli kangkung seikat misalnya 5.000. Menurut kita udah 5.000 tuh udah murah banget. Atau mungkin abang-abang yang siang-siang gitu ya. Pak, ketimun berapa? Sekilo 5.000 Bu. Wih, murah banget gitu. Kita kemarin ke Diamond 11.000 ya. Tetap ditawar. Pak 4.000 ya, nggak bisa Bu, gini-gini. Oke, nanti saya beli sekilo, tambahin 2 ya, kan gitu kan? Nah, kenapa begitu? Bukan berarti ibu-ibu itu kikir, bukan. Ini masalah kebiasaan. Kebiasaan menawar gitu ya. Ya. Nah, kalau bapak-bapak berapa? 5.000, dia keluarin langsung dia bayar. Gengsi. Kalah saing dalam menawar. Biasanya kalau laki-laki tuh gengsi dan kalah saing dalam menawar.
Begitu penjualnya bilang, wah nggak bisa Pak, ini saya untungnya cuma 500 perak, kemudian juga saya rumahnya jauh Pak, ongkosnya mahal. Nah, itu logikanya udah nggak jalan, udah bayar aja gitu kan. Atau biasanya ibu-ibu tuh seneng berlama-lama ya dalam satu proses, ya kan? Kalau bapak-bapak tuh udah pengennya cepet-cepet aja, ya kan? Udah bayar aja, bayar gitu. Ngabisin waktu aja gitu kan. Iya kan? Nah itu yang sebenarnya terjadi ya. Jadi perilaku ya, bukan masalah bapak-bapak boros, ibu-ibu kikir, enggak. Tapi masalah perilaku. Memang perilaku wanita dan pria itu berbeda. Ya, kalau pria biasanya ingin cepet-cepet, dia negosiasi tawar-menawarnya enggak terlalu panjang. Kalau ibu-ibu tuh panjang gitu loh. Ya, beli timun 5.000 aja bisa setengah jam nawarnya. Habis itu kecapean ngoceh beli teh botol 3.000. Boros juga akhirnya ya. Oke, nah ini yang dikatakan oleh guru kita, Sang Buddha, bahwa kalau kita sudah hidup dengan 4 hal ini, paling tidak kita bisa lebih bahagia, bisa lebih happy lah ya. Oke, next. Nah ini, kalau kita sudah dapat kekayaan, terus kekayaannya untuk apa? Kita bicara yang tadi itu ya, yang cycle, ya. Jadi untuk sehari-hari kita bayar listrik, bayar air, bayar pembantu dan seterusnya. Kemudian kita investasikan juga, jangan lupa tadi katanya mau safety, kalau udah tua nggak minta ke anak gitu ya. Nah, tapi kalau dikasih sama anak terima ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Anak saya gaji masih kecil tapi dia kasih saya misalnya 200.000. Aduh, seneng banget dikasih 200.000 gitu. Padahal setelah itu 200.000 nggak bisa buat beli apa-apa, ya kan? Nah, kemudian jaga-jaga masa depan, ya tadi, dan tidak ada keharusan di dalam kitab suci kita tidak ada keharusan harus sekian persen, beda dengan tetangga, ya. Jadi silakan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Next. Nah ini sama seperti tadi ya, kita untuk menghidupi kita, orang tua, anak, istri, dan tanggungan. Tadi kita sudah bicara ya, anak, orang tua mana yang kita dahulukan, tergantung situasi. Menyokong teman-teman dan kerabat. Nah, biasanya yang sering traktir teman-teman, bapak-bapak apa ibu-ibu? Exactly. Kenapa begitu bapak-bapak? Apa yang terjadi dengan kalian? Koneksi, persahabatan, gengsi, tadi ego, ya kan? Ya nggak apa-apa. Jadi sebagai pasangan ibu-ibu ya kalau memang dia mau traktir teman-temannya ya sekali-sekali boleh lah. Pernah nggak kita lihat suami kita misalnya pergi makan sama teman terus kita tanya yang bayar siapa? Ya kan? Nah kayak begitu menimbulkan pertengkaran juga tuh ujung-ujungnya. Kalau yang bayar suami kita gitu ya. Oke. Kalau yang bayar temennya kita bilang, oh besok-besok kalau diajak makan gue ikut dong, gitu. Karena temen lu yang bayar, gitu kan. Kemudian kekayaan bisa kita gunakan untuk yang lain, kemudian juga mendukung biku dan sangga, ya. Nah ini yang juga penting teman-teman, karena memang dikatakan menyokong sangga itu adalah tertinggi ya, yang tertinggi. Tetapi jangan sampai juga kita berpatokan semuanya ke sangga gitu ya. Tadi Wandani anak asuh, stop, ya kan? Kemudian apalagi JBC ada program ini, stop, semuanya untuk sangga karena ini tertinggi. Ya. Nah ini juga nggak bisa seperti itu ya. Karena kita tujuannya adalah tadi manajemen sesuai dengan dhamma. Ya. Kalau ada temen yang harus dibantu, ya barangkali sangganya dikurangin atau mungkin stop dulu bulan ini kita bantu bayar anak sekolah teman kita. Ya why not gitu, ya. Kalau misalnya kita ingin berdana nih, ini satu case. Pagi-pagi udah bikin makanan gitu ya, mau dana untuk Bante. Tengah jalan, perjalanan, lagi lampu merah ada orang ketok-ketok kelaparan. Kita tetap bawa untuk Bante atau kita kasih ke orang tersebut? Ibu kasih. Nanti ke Bantenya kosong, nggak ngasih apa-apa. Lah orang cuma ngasih tim 1, masa mau dibagi 2? Satu ya kasih aja. Kasih aja.
duluan aja yang butuh. Tapi kan berdana kepada pengemis itu nilainya nggak seberapa dibandingkan berdana kepada Bante. Yang butuh kan pengemis. Oke. Saya sih bagian di mana makasih tim. Nasi timnya cuma satu. Ini kalau banyak mah gampang, yang itu kasih aja nasi tim, ntar buat Bante nasi goreng. Nasi sweet aja. On the side aja udah. Oke, kasih uang, pengemisnya bilang, Bu, saya maunya makanan aja, Bu. Ibu kasih saya uang, uang juga percuma, Bu, belum ada yang buka toko. Nah, saya tidak bilang teman-teman harus kasih kepada pengemis atau ke Bante, terserah gitu ya. Toh nanti kalau dikasih Bante ternyata nasi tim gak di touch juga, kita marah. Aduh, nasi tim tau gitu gue kasih pengemis gitu kan. Nah, jadi terserah ya. Mana yang menurut kita membutuhkan, itulah yang saat itu kita bantu. Ya, klik. Jangan menunda kalau mau melakukan perbuatan baik atau ngebantu. Pengalaman saya, teman saya sakit, masuk rumah sakit, teman-teman bilang, Mul, nengok Mul, yuk patungan gitu kan, karena dia ekonomi bawah lah. Oke, saya bilang, ntar ya gitu. Lupa. Mul, si ini udah meninggal, yuk ke rumah duka. Oh oke. Kapan di kremasi gitu kan, tanggal sekian. Oke, masih berapa hari gitu kan. Udah malam kembang, teman saya telepon lagi. Mul, malam kembang, nitip apa enggak? Oh iya gitu kan. Ini gue kasih nomor rekening gue ya, kata gitu. Gue mau ke sana. Dia ke sini. Saya lihat, oh iya, ntar deh gitu. Ternyata besokannya udah dikremasi. Nah, kalau kita Chinese kan nggak boleh ya. Kalau sudah kremasi kasih uang duka gitu kan. Nah, itu saya sudah mengalami itu lebih dari 1 kali. Jadi memang teman-teman kalau ada kesempatan berbuat baik, do it now. Nggak usah ditunda. Ya. Karena kalau ditunda, kita kan juga punya kesibukan. Lupa, ya. Akhirnya kita nggak jadi berbuat baik. Ya. Bukan masalah uangnya, ya, bukan. Bisa juga kita belum sempat, kita bilang ke teman kita, lu talangin dulu berapa, 100 misalnya gitu, ya. Atau patungan beli buah nih buat teman-teman, lu talangin dulu, nanti gue bayar. Bisa seperti itu. Karena siapa yang butuh pada saat itu menjadi tidak butuh di saat lainnya. Dan pada saat tidak butuh, kita kasih pun udah nggak bisa gitu, ya. Oke, next. Nah, tadi kita bicara yang 1, 2, 3 ya. Kalau kita di posisi 1 nih, kere pas-pasan, apa yang kita bisa lakukan? Ibu-ibu sih manuver tuh langsung 50.000 sehari, gimana caranya gitu kan, ya kan? Kopi dikurangin, 1 saset jadi 3 gelas gitu kan. Ini ibu-ibu hebat banget itu manuvernya ya. Terus beli sayur jangan di pasar. Kalau pagi-pagi masih mahal, jam 10 belinya. Ya kan? Jam 10 udah habis barangnya. Atau tunggu abang-abang yang itu tuh tadi yang bisa diintimidasi. Ya kan? Nah, itu lebih murah tuh. Atau gue tunggu sampai buy one get one diskon gitu. Dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita pas-pasan, kita bisa cari penghasilan tambahan yang nggak mudah, ya kan? Sekarang penghasilan tambahan apa yang bisa kita lakukan? Ngojek. Lu jualan Shopee, boleh. Apalagi? Nah, bisa juga tuh nyewa-nyewain kan? Kita punya mobil nganggur, sewain aja gitu kan? Buka resep lama, buka PO. Buka, kita bisa masak gitu ya. Kita bikin masakan, kita jual gitu kan. Kalau nggak laku makan sendiri kan gitu kan. Nah, jadi macam-macam. Atau kurangi konsumsi. Kita bikin daftar, gitu kan. Apa sih yang bisa kita kurangin? Makan sehari 3 kali, kurangin 1 kali sehari, atasila. Ya kan? Nonton sebulan sekali nggak usah gitu kan. Nonton aja drama Korea di TV. Dan seterusnya, kita kurangi konsumsi kita, ya kan? Kalau yang tadi posisinya nomor 1 nih, ya kan? Atau banyak doa, bisa nggak? Ya Tuhan, berilah aku rezeki pada hari ini. Kita nggak usah ngapa-ngapain, yang penting kita banyak doa.
Dengan doa berarti akan ada kemudahan. Ya. Tetangga itu ya berarti. Nah, atau kita berbuat baik. Lah udah apa kere tuh berbuat baiknya gimana? Tenaga, waktu, pikiran. Itu berbuat baik juga. Ya. Ya kan? Ada temen, gue lagi ada masalah nih. Curhat ke gue kasih waktu lu 3 jam. Lu nganggur apa enggak? Gue lagi program hemat gue. Lu bayangin kalau lu nggak curhat ke gue 3 jam, gue ketak-ketik Shopee mulu. Gila lu beneran lu, Tokped gue ketak-ketik lu. Habis tuh duit gue. Nanti sekarang gue dengerin lu curhat aja. Ya. Bisa. Begitu selesai curhat teman kita bilang, aduh gue plong nih, gue curhat malu. Yuk makan yuk. Lu yang bayar. Iya. Waduh. Lumayan kan? Iya kan? Ya. Nah, kemudian kalau kita surplus tadi, kita bisa saving. Oke, hati-hati. Savingnya di mana? Bukannya saving malah jemplung. Savinglah di kami. Investasi returnnya 25% setahun. Udah gak masuk akal. Setiap saat dapat Anda ambil gitu kan. Dimanapun dapat hadiah. Anda nabung 50 juta dapat hadiah handphone. Nah itu udah gak masuk akal. Ya. Atau investasi di saham-saham yang memang mencurigakan. Ya, begitu listing pertama bagus, habis itu nyungsep. Nah, itu juga bahaya. Atau berdana. Ya, kita punya uang banyak ya dananya lebihan, gitu kan. Boleh-boleh aja, kenapa tidak gitu ya. Tadinya anak asuhan Dani misalnya 3 atau 2, sekarang 10. Boleh, gitu kan. Kenapa tidak? Ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan kalau kita bisa memanage keuangan kita, ya. Next, yang ini. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita hindari, ya kan? Timbul loba, pengen cepet kaya, jalannya singkat, banyak tawaran menggiurkan, judi. Ya, tadi kita bahas, tidak ada orang yang kaya dari judi kecuali bandar judi, ya kan? Kalau toh ada itu pasti saudaranya bandar judi, ya kan? Kemudian investasi bodong. Nah, tadi terlalu banyak ketidakberesan yang kita nggak nyadar gitu ya. Ya. Kemudian kita jadi lintah darat. Orang perlu duit, pinjemin, nggak bisa bayar, sita barangnya. Setahun kita kena bunga 50% dan seterusnya. Ya. Kita jadi dukun, bisa gandain uang, orang bayar ke kita dan seterusnya. Ya. Nah, itu semua kategorinya kategori loba. Kita pengen cepat kaya dengan cara-cara yang tidak benar. Ya, ini yang tidak diperkenankan tentunya di dalam Buddhis. Ya. Atau karena kita kasihan, ya, karuna kita besar sekali sebagai manusia gitu ya. Ada temen yang nangis-nangis gitu ya, mau minjem, padahal dia sendiri pakainya Rolex. Ininya juga iPhone terbaru gitu, naiknya BYD. Aduh, gue pinjem duit sama lu do, berapa? Cepet ya maksudnya. Cepet aja. Terus kita bilang, oh, gue kayaknya ada tabungan nih. Temen baik nih. Pasti bayar, ya kan? Udah, kasih pinjem. Lu buat apa? Ya, gue buat jalan-jalan lah, refreshing. Lu buat jalan-jalan. Nah, kemudian atau mungkin saudara gitu ya. Ci, pinjem dong Ci, uang Ci. Mami papi lagi gak ada uang gitu ya saudara ya. Terus berapa perlunya? Gopek Ci, buat apa? Bangun rumah gitu kan. Tapi kita nggak minta itu sebagai jaminan salinan rumahnya misalnya, karena kita kesian gitu ya, kita cinta kasih kita besar sekali gitu. Nah begitu dia udah bangun rumah, udah beli mobil segala macam, kita tagih, dia bilang ya Ci belum ada duit. Padahal rumahnya udah gede, mobilnya bagus gitu loh. Ya akhirnya duit kita yang tadi untuk dana darurat malah kita nggak punya uang. Ya, jadi hati-hati nih kalau kita minjamin kepada teman atau saudara gitulah. Kalau kita lihat kayaknya dia udah nggak bakalan tipe yang mampu bayar, lebih baik gimana? Lebih baik relakan. Dalam hati kita berdana. Kalau toh dia mengembalikan bonus, gitu aja. Jangan diharap gitu loh, ya. Karena diharap itu nanti timbul kekecewaan, timbul kebencian, ya kan? Kalau kita lihat saudara kita, teman kita,
Ci geser dong, berapa? 2 juta. Buat apa? Buat anak sekolah. Ternyata dia bukan buat anak sekolah. Saya pernah mengalami ya. Ternyata dia buat gaya-gayaan aja gitu, belanja-belanja. Ya udah gitu loh. Jangan harap dibalikin, relain aja. Dan nggak perlu juga kita mengumpat, karena itu kebodohan kita sebenarnya. Ya, kebodohan kita juga ngelihat orang yang sebenarnya mampu, tapi kita tergiur dengan keramahannya dia gitu kan ya. Ibah. Jadi kalau mau jadi orang yang punya karuna, sebaiknya karuna yang bijaksana. Ya, kita tahu memang itu ladang yang tepat untuk kita bantu. Ya. Kemudian ada juga yang ketidaktahuan kita dalam investasi. Ya, misalnya ikut-ikutan, nggak enak hati, pamer, nggak ngerti. Ya, ayo ikut investasi ini gitu kan. Pengelolanya keren, ya gampang, dari HP bisa, modal awal 500.000, ya kan, ikut kita, untung. Nah kemudian ikut lagi, padahal nggak ngerti gitu loh cara kerja investasi itu gimana, gitu ya. Nih beli apartemen nih, mumpung lagi murah gitu kan, lokasinya di mana? Ini nih ada nih katanya, lu cari aja di Google ada gitu ya. Padahal begitu kita udah beli, udah kasih DP, udah kasih angsuran, begitu kita cari ternyata lahan kosong. Ya, karena kita tidak hati-hati, ikut-ikutan temen yang jadi salesnya gitu loh. Ya. Nah ini beberapa hal yang mungkin terjadi kalau kita tidak bisa memanage keuangan kita. Siapa yang salah? Ya balik lagi ke kita juga gitu. Pengen cepet kaya dengan cara yang tidak wajar. Ya, terlalu baik hati, tidak sombong kepada ladang yang tidak tepat. Ya. Kemudian emosi pada saat investasi, nggak ketidaktahuan, akhirnya malah rugi. Ya. Flexing tuh sering sekali kan di medsos kan, saham ini lagi naik, beli. Ya kan. Kemudian ada lagi investasi tanah di sini murah, begitu kita datang tanahnya nggak ada. Seperti itu. Ya. Next. Oke, closing statement. Sebagai seorang Buddhis, sebenarnya kita boleh kaya nggak sih? Boleh nggak kita jadi kaya? Kalau nggak boleh ntar orang penjara. Boleh nggak sih kita jadi kaya? Boleh, ya. Tapi kalau di Buddhis, keinginan untuk kaya itu akan terjebak dalam keinginan yang tidak berakhir. Tadi kita sudah bahas ya, penghasilan dapat 10 juta. Aduh pengen dong lebih 20 juta. Kok masih kurang 50 juta. Aduh kayaknya masih bisa lebih nih. Masuklah investasi. Pinjemin ke orang, bunga tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Yang pada akhirnya keinginan yang terus menerus itu berakhir pada penderitaan. Karena nggak pernah puas gitu loh. Sekarang definisi kaya berapa sih? Kalau punya uang berapa disebut kaya? Nah, buat Eli lu punya duit berapa sehingga bisa menyebut dirimu kaya? 1M. Kata Om Yanto kecil. 10M, 20M, 1T, 2T. Tidak ada definisi kaya. Tapi di Fortune 500 ada orang terkaya, yaitu kan berarti parameternya adalah angka. Ya kan? Angka kekayaan gitu kan. Nah, jadi kalau kita bilang saya pengen jadi orang kaya, ya berapa dong gitu loh. Kalau sudah tidak ada keinginan terus kita kaya. Nah, keinginan untuk kaya boleh, tapi ingat sekali lagi jangan terjebak kepada keinginan yang terus menerus. Ya. Ya kan? Karena keinginan itu tidak akan berakhir. Nggak pernah ada batasan keinginan, nggak ada. Kecuali dia mati, ya kan? Nah, saya sendiri tidak bilang, orang kaya itu definisinya punya uang 10-20 M. Nggak juga gitu loh. Orang punya 1 M aja kayak Eli nih, 1 M aja dia udah merasa kaya gitu loh, udah happy gitu, senyum-senyum terus, tiap hari ngeliatin buku tabungan nolnya ada berapa gitu kan? Nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita punya uang lebih atau menjadi orang yang tadi surplus, kita punya alat untuk melakukan banyak kebaikan.
ya. Bisa berdana, bisa membantu saudara, membantu wihara dan sebagainya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi sepanjang kita dapat kekayaan dengan cara yang benar sesuai ajaran Buddha, kemudian menggunakannya dengan cara yang benar, harusnya kita tidak akan menderita. Harusnya ya. Karena dengan memiliki kekayaan, kita berarti mempunyai alat untuk memberikan kebaikan. Banyak kebaikan. Ya. Nah, apakah berarti kita ingin dapat balasan juga karma baik kalau kita berdana dengan banyak-banyak? Enggak juga. Kalau dia belum berbuah kan nggak bisa gitu. Ya kita banyak belajar dhamma, kita tahu karma baik akan berbuah, akan matang pada saatnya. Ya. Seorang tukang parkir yang penghasilannya sehari 10.000, dia menyumbang 1.000 alias 10% dari penghasilan dia. Dibandingkan dengan kita yang penghasilannya 20 juta, menyumbang 100.000, cuman 0, berapa persen. Mana yang lebih generous? Mana yang lebih royal? Tukang parkir. Kali yang di atas juga lihat, oh tukang parkir ini lebih royal, karmanya cepet deh berbuah. Yang ini 0,0 sekian persen, itu pun udah dimintain, udah di WA-in baru nyumbang gitu ya. Udah ini yang kayak gini nggak usah diurusin, kata yang di atas gitu ya. Oke. Nah, kita balik kepada Dhammapada ayat 204 sebagai penutup, teman-teman. Kesehatan adalah keuntungan yang terbesar. Ya, jadi Sang Buddha tidak pernah berkata kekayaan materi adalah terbesar keberuntungan kita. Kesehatan adalah keuntungan yang terbesar. Sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual. Ya. Kepuasan adalah kekayaan terbesar. Tadi Eli sudah puas kalau punya uang sekian. Ya. Kemudian Bu Wisaka, kalau lihat anak cucunya sudah akur, segala macam ya, tabungan di BCA 0 masih banyak, itu udah puas. Ya nggak masalah gitu loh, ya. Kemudian punya teman-teman yang baik, kita bisa mencapai nibbana di kehidupan ini, ya. Nah ini yang sudah statement-statement yang pasti ya dari Guru Agung kita, sehingga kalau kita renungkan ini adalah hal yang paling benar kalau menurut saya. Kemudian hal yang penting juga adalah pengendalian keinginan. Sekali lagi, keinginan unlimited. Ya, resource kita limited. Ya, jadi keinginan itu harus dikendalikan. Yang sifatnya kebutuhan harus dilakukan, tapi yang sifatnya keinginan harus dipilah. Ya, kalau bisa dipenuhi bagus, kalau nggak bisa dipenuhi jadi target tahun depan. Tahun depan nggak terpenuhi, tahun depan lagi. Ada satu teman saya begitu merit, dia menunda jalan-jalan, kan bulan madu ya, biasa kalau pasangan. Nanti deh, gitu. Begitu punya anak, mau jalan-jalan nggak? Aduh, anak masih kecil-kecil, gitu kan? Nanti deh, gitu kan. Begitu punya anak besar, ngurusin cucu, tidak pernah jalan-jalan bulan madu. Anaknya bilang, mami, papi jalan-jalan, aku bayarin. Aki nggak kuat, kami jalan ke Indomaret aja nggak kuat, capek. Selama hidup dia tidak pernah jalan-jalan berdua. Nah, jadi artinya apa? Artinya kalau sesuatu yang bisa kita lakukan, keuangannya memadai, lakukan saja. Ya, kenapa tidak? Menunda untuk kebaikan, betul. Tetapi penundaan yang terlalu lama akhirnya menjadi hal yang tidak terrealisasi. Oke, demikian teman-teman diskusi kita hari ini. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, keinginan tidak pernah berhenti, tidak pernah ada batas. Tapi kita mempunyai kesadaran untuk mengendalikan keinginan. Terima kasih. Namo Buddhaya. Tante mau ada sesi tanya jawab enggak? Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, pertama kita ucapkan anumodana kepada Tante Mul yang telah menjadi pembicara pada pagi hari ini, dan kemudian mungkin kalau bagi Bapak Ibu saudara-saudari sedama yang ada yang mau bertanya bisa langsung sih
tanya ke Tante Mul. Mungkin sifatnya bukan bertanya tapi sharing ya. Iya. Tapi fee saya cuma untuk 1 jam. Jadi, Mungkin bisa sih 1 atau 2 ya, pertanyaan. mungkin ada yang mau sharing, 2 seperti itu boleh aja. pertanyaan. Biasanya satu nanya terus A, B, C, D gitu. Oh, Ya, Kak Yanto silakan. Ci Violi keluar mendingan Ci. Saya harus hadir. Baik, terima kasih Guru, presentasi yang bagus sekali. Saya hanya simpel aja, tapi kadang-kadang saya pikir mengenai tetangga kita ya, 10% tersebut. Mungkin kita juga harus memikirkan bagaimana kita mendidik anak kita, terutama muda, supaya ada sense of Giving. giving. Dulu saya waktu mahasiswa ongkos aja pas-pasan gitu, tapi saya kerja jago, mungkin Yusuf kalau yang kerja jago gitu, bukan biji, tetap kita usahakan sebesar. Sudah kerja, ya. Tapi itu sekarang saya juga nggak sampai 10% sampai saat ini. Seperti itu. Maksud saya, bagaimana kita anak ibu-ibu, terutama banyak ibu-ibu ya, nanti mendidik anak-anak kita, nggak harus saya keliling 10% gitu ya, tapi lebih honest, lebih sadar gitu ya, untuk memberikan dana untuk pihak ketiga. Saya lihat misalnya Seci itu sedemikian besar organisasinya. Saya ngikutin acaranya, dramanya, sudah lama ya. Bisa demikian apa? Bahasa kasarnya sedikit cerita. Orang tetangga kita ada jauh dari kita. Tetangga kita ada yang jauh dari kita. Dalam pengertian positif ya. 10% seperti dia. Manajer dia. Juga 10%. Juga takut salah gunakan. Apa? Saya nggak kasih 10%. Terserah pengurusnya mau pakai yang positif atau tidak. Tapi saya udah rela 10%. Nah di kita, saya juga pribadi nggak sampai demikian sampai saat ini gitu. Jadi mungkin perlu dipikirkan mulai dari anak kita di bawah. Itu juga saya sama ya kasih duit, yuk masukin gitu kan ya. Nanti dia mulai gede, dia tahu cara duit dari duit. Mungkin dia kuliah sudah cari income mahasiswa, dia berdarah, dia sudah berkeluarga, dia berdarah juga. Itu mungkin yang untuk diberikan bagaimana kita supaya anak kita secara sukarela nggak harus 100%. Kalau yang tadi berapa persen? 10. Nggak di Buddhis. Oh, enggak ada ini. Ada 50% untuk investasi. Keluarga untuk sendiri sehari-hari 50%. Sisanya seperempat. Tapi tidak jelas disebutkan harus begitu. Tidak exactly Ya. secara kuantitatif ya, kuantitatif ya. Mungkin itu aja mas dari saya. Dan sini ada yang musik bioli, ada Eri ya. Kita nanti. Tidak hanya itu ya, nanti di kelas udah juga sama ya. Di stepnya gitu. Kalau dulu saya katanya mulai kuliah tuh saya usahakan. Saya juga kurang mampu. Usahakan. Udah kerja, saya nggak saya mulai kerja gaji masih cicilan motor itu cuma 25 perak. Gaji naik 40 perak, gitu kan? Jadi manajer 100 perak, jadi direktur 200 perak. Itu tuh yang jadi rela, bukan wajib. Kalau tahun ini nggak masuk. Salah sih itu aja Bu. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, memang berdana itu masalah kebiasaan ya. Kebiasaan. Dan kita di sini kan levelnya sudah level orang tua nih, ya, kecuali beberapa yang masih single, jomblo gitu. Nah,
Jadi sebagai orang tua, kita adalah role model yang baik buat anak kita. Lah kalau kitanya pelit, Dek, Dana, deh, mami aja pelit. Dek, Dana, berapa nih? Kasih aja goceng. Lah kita aja pelit. Gimana kita mengharapkan anak kita royal? Anak melihat kita royal dalam berdana, membantu, enggak usah disuruh. Mereka pasti ngelakuin itu. Ya kita boleh sekali-sekali lah ngecek gitu ya. Dek, masih dana suci nggak? Oh masih nih. Sebulan berapa? 25.000. Ya wis lah, orang masih SMA gitu kan. Nah, atau yang saya lakukan adalah ada saudara saya yang sakit, masuk rumah sakit. Saya foto, kan dikasih foto tuh ya, kalau saudara kan, Ci bantu Ci gitu kan, ini kakinya gitulah, matanya bengkak gitu. Saya kasih ke anak saya, Dede mau ikutan? Cici mau ikutan? Ikut Demi. Berapa? Cepet. Ya udah nggak apa-apa gitu loh. Jangan terus kita bilang, dikit amat, kamu kan kerja sekian juta gitu. Jangan gitu loh. Ya. Nah itu juga membangkitkan termasuk kepada teman-teman yang bisa kita ajak ya. Kalau dan kita tahu yang kita bantu. Hati-hati nih teman-teman. Ada orang yang ngirimin foto-foto orang lain, ayo yo bantu ini anak kakinya mau disambung gitu kan. Yang fotonya foto dari medsos. Nah pastikan kita membantu di ladang yang tepat, ladang yang subur. Kita tahu, lu kenal nih orang, nggak tahu Ci, lu tahu dari mana? Go forward, no way, no way. Kenapa? Percuma, ladangnya nggak subur. Satu, kedua, itu oknum gitu ya. Nah, tapi kalau kita tahu sepupu kita masuk rumah sakit, perlu bantuan misalnya, ya. Nah, kita ajak anak-anak kita, biasakan anak-anak itu memberi, walaupun dalam jumlah kecil, ya. Mi, tapi aku lagi nggak sempat ke BCA. Tenang, mami talangin dulu. Tagih. Ya jangan kita pikir, udahlah 100.000, udahlah gue bayarin aja deh, gitu. Jangan. Tagih. Dede udah transfer belum ke mami? Apa ya Mi? Lupa dia. Itu yang waktu itu dana IACU itu loh. Oh iya aku transfer. Saya selalu biasakan gitu loh. Ya, karena apa? Saya bilang ya anggap aja kamu dana 100.000, kamu biasanya makan makanan cantik, ya sekarang kamu makan bakmi GM aja. Kan yang penting bukan jumlahnya tapi kita membiasakan. Tanpa kita suruh, anak-anak kita akan melakukan hal itu. Saya percaya. Ya. Karena apa? Itu menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan dia. Ya, itu yang sulit, ya. Tadi kan Ko Yanto bilang, anak belum bekerja, kita yang kasih uang ya untuk berdana. Begitu dia bekerja, dia punya uang sendiri, dia juga merasa sekarang saatnya juga saya tetap berdana. Ya. Saya menjadi salah satu donatur Wandani, anak sekolah. Saya nggak bilang ke anak saya, tapi anak saya tahu, karena dia juga menjadi anggota Wandani gitu loh, donatur. Kok kamu tahu mami jadi gini? Lah kan aku juga. Tapi aku cuma satu katanya, 250.000 Ci. Ya udah, bagus lah gitu. Jadi tugas kita sebagai orang tua menjadi role model buat anak-anak kita. Oke ya Jo? Ya. Udah ya? Anumodana kepada Tante Muljawati atas dhamma sharingnya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Kemudian kita akan lanjutkan ke sesi penutupan nih di penghujung acara kita dan juga beberapa informasi. Untuk minggu depan di tanggal 10 Agustus itu pembicaranya yaitu Romo Fendi dengan judulnya Belajar Santuy di Tengah Hidup yang Goyang. Kemudian yang seru banget ini yaitu di tanggal 17 Agustus saat Independence Day 17-an kita juga ada acara untuk pangseng bersama ya ini. Pangseng bersama dengan ada Kobastian dan ada Pepin juga gitu. Jadi ini acara pangseng. Nah, kita kan udah lama nih gak pangseng bareng-bareng. Jadi mungkin kita bisa nih pangseng. Ya, acara next. Kemudian di minggu depannya lagi ada di 24 Agustus pembicaranya adalah Juliana Chen, yaitu dengan judul Patience the Heartbeat of Parenting. Jadinya aku belajar tentang kesabaran nih untuk tentang parenting gitu.
Terus kemudian selanjutnya ini di tanggal 31 Agustus pembicaranya ada aku sendiri. Nah, jeruk makan jeruk dong. Mantap. Ini sebenarnya membicarakan tentang passion sama membicarakan tentang usaha benar gitu. Jadi passion tapi dilakukan dengan praktek dhamma di kehidupan sehari-hari gitu. Ini tanggal 31 Agustus. Di sini juga lokasinya. Oh, oke. Udah langsung banyak banget ya ini ya. Jadi di minggu depannya lagi di 7 September itu ada tiap minggu ya? Tante Violi itu yang di belakang. Ini membicarakan maksud aku tentang kayaknya kan 7, keluarga. jadi Jadi kan 2 minggu. udah parenting, terus passion. Sekarang kita membicarakan tentang keluarga langsung dari praktisinya. Iya, iya. Kemudian kita nextnya penting ini pembicara ada sih. nextnya di minggu depan enggak di tanggal 21 September ini ada Ci Erika. Dulu Ci Erika ini juga adalah alumni dari Buddhist Reborn. Sekarang Ci Erika ini adalah seorang psikolog profesional. Jadinya membicarakan tentang sayang anak atau memanjakan. Jadi teman-teman udah langsung simpan tanggalnya, bisa nih hadir di salah satu apa salah dua atau semua deh, ya gitu. Jadi mari kita nanti bertemu lagi guys. Yeay. Oke. Oke, sekarang kita udah selesai untuk puja baktinya. Mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.